Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Sanuri Review. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Kali ini kita bakal ngebahas film dari Taiwan, yang berjudul Your Name Engraved Herein, Namamu Terukir di Hati Ini. Film ini berdasarkan kisah nyata sang sutradara Liu Kuang-huai, dan diperankan oleh Edward Chen sebagai Chang Ah-han dan Seng Jing-hua sebagai Birdie. Film ini telah memenangkan sejumlah penghargaan dan sukses di box office. Walaupun film di tahun 2020, tapi ceritanya masih seger banget. Kalian bisa nonton di Netflix ya. Film ini menjadi film Taiwan bertema LGBTQ terlaris sepanjang masa. Film ini menggambarkan ketegangan antara iman dan seksualitas yang dirasakan dua remaja SMA. Cerita bermula pada 1987, saat UU Darurat Martial Law di Taiwan berakhir. Hal itu membawa negara menuju tahap transisi, di mana kebebasan berbicara dan pers semakin besar. Namun, homofobia masih mengakar pada warganya dan penyuka sesama jenis dikucilkan oleh masyarakat. Scene pertama kita dilihatkan pendeta Padri dan Ah-han sedang membahas tentang perkelahian Ah-han bersama Birdie. Kemudian kita flashback kembali ke masa ketika Ah-han dan Birdie pertama kali ketemu di kolam renang. Di asrama penjaga sedang melakukan sidak di kamar Ah-han, dan ternyata Birdie menyelinap ke kamar Ah-han untuk meminjam sabun. Setelah selesai mereka berencana keluar untuk bersenang-senang. Mereka memanjat pagar, dan ketika itu juga mereka malah ketemu dengan Birdie yang habis beli makanan. Ternyata mereka ketemu gadis-gadis untuk melakukan mantap-mantap di kuburan gaes. Ketika yang lain mau mantap-mantap, ternyata adik Ah-han tidak bisa berdiri karena orientasi seksualnya. Akhirnya Ah-han kepikiran dengan kejadian semalam. Ketika guru musik menceritakan kisah cintanya, mereka berdua malah saling tatap-tatapan. Kemudian Birdie dihukum cambuk oleh penjaga, karena ketahuan menyelinap keluar membeli makanan. Di situ Ah-han cuma bisa diam saja. Ah-han menawarkan obat untuk memar di bokong Birdie di kamar mandi. Teman-teman Ah-han datang untuk menyiksa teman lain yang ketahuan homoseksual. Ah-han dan Birdie bersembunyi di bilik. Ah-han ketahuan dan keluar dari bilik kamar mandi. Ah-han disuruh menyiksa anak tadi. Birdie langsung keluar mencegahnya. Kemudian Birdie menyelinap ke kamar Ah-han dan mereka makan cemilan yang dicuri Birdie dari pengawas. Karena Birdie kesal dengan pengawas, yang telah memukulinya di malam hari, dia mengencingi mobil si pengawas. Akibat kelakuannya itu orang tua Birdie dipanggil ke sekolah. Ketika libur semester tiba mereka pergi ke Taipei, mereka itu berdemonstrasi kesedih atas meninggalnya Presiden China. Ketika mereka melihat seseorang sedang menyuarakan pendapat tentang pernikahan adalah HAM dan homoseksual bukan penyakit. Tiba-tiba Satpol PP datang untuk mengangkapnya. Setelah kejadian itu mereka pergi menonton film berdua ketika Ah-han ingin mencium Birdie petugas kebersihan datang menegur mereka. Setelah usai mereka pergi jalan-jalan sampai ketiduran di stasiun, di sini mereka kelihatan sangat romantis. Ketika makan malam bersama keluarga, Ah-han ingin meminjam skuter adiknya, dan ayah malah memarahi Ah-han, dan mereka berantem. Ah-han marah dan langsung keluar meninggalkan meja makan. Ibu Ah-han menyusul bersedia untuk membelikan skuter untuknya. Ah-han menelepon Birdie mengajak dia untuk jalan-jalan malam. Ah-han dan Birdie jalan-jalan memakai skuter baru, nonton bioskop dan mencuri banner film. Sungguh kehidupan yang menyenangkan. Kemudian mereka menyelinap ke studio film. Mereka bersenang-senang di sana dan Birdie memperagakan sebuah adegan. Aku ingin menjadi pembuat film kelak, bukanlah lebih menyenangkan di film daripada di kehidupan nyata. Orang bodong seringkali nekat, mencoba hal yang dihindari orang bijak. Saat kau membuat film kelak aku akan menulis lagu untukmu. Kemudian Ah-han tidur dan dia mimpi basah bersama Birdie. Padahal kita berharap gak mimpi ya guys hehehe. Ah-han mencuci celana dalam karena bekas cairan oli putihnya keluar. Ibu Ah-han melihat Ah-han dan Birdie sedang tidur bareng. Sedikit curiga karena mereka sangat akrab. Tapi tetap cuek gimana pun Ah-han tetap anak tersayangnya. Libur telah usai sekolah telah menyatukan sekolah pria dan wanita. Ah-han bertemu dengan kelompok gengnya dulu, ternyata dia lebih memilih bersama Birdie. Kemudian di kelas musik kepala sekolah melarang siswa dan siswi berlatih musik bareng, tapi Birdie dan si gadis malah memberontak. Ah-han bertemu dengan lelaki yang dulu dianiaya sama gengnya, ternyata dia masih dipukuli sama orang lain. Dia berusaha mencium Ah-han tapi dengan tegas Ah-han menolaknya. Kemudian Birdie berkelahi dengan teman Ah-han, dan dia loncat dari lantai 2. Untungnya tidak apa-apa, tapi Ah-han sangat khawatir. Kemudian saat lomba baris berbaris Ah-han sebagai Danton, mereka menyanyikan lagu yang menurut Ewan juri tidak pantas dilakukan oleh pria.
Akhirnya grup mereka didiskualifikasi. Birdie sangat emosi dan marah kepada dewan juri. Lalu Birdie keluar dan dikejar sang gadis. Tapi Ahan sangat cemburu. Kemudian mereka makan bareng. Walaupun Ahan masih kesal karena cemburu, tapi dia mencoba untuk kuat, dan tanya apakah mereka berkencan. Kemudian mereka pulang. Birdie malah bergandengan dengan sang gadis. Keesokan harinya Ahan berdoa di gereja, karena cintanya bertepuk sebelah tangan dengan Birdie. Ahan sangat sedih. Birdie datang, dia malah berusaha untuk menyingkirkan perasaan cintanya kepada Ahan, dengan menyakiti hati Ahan. Ahan berusaha untuk menghilangkan perasaan terhadap Birdie, dengan menghubungi gadis yang dulu pernah diajak mantap-mantap di kuburan, tetapi Ahan masih dingin dan sakit hatinya belum bisa langsung terobati. Karena rasa bersalah, keesokan harinya Birdie mengajak Ahan untuk jalan-jalan, ternyata Ahan diajak untuk mencuri balon, mereka berdua pulang berboncengan membawa balon. Kemudian balon yang semalam dia curi, ternyata untuk mengungkapkan perasaan Birdie kepada gadis, di sini Ahan merasa kecewa. Ketika Ahan sangat kecewa, dia malah digodain sama kakek-kakek buyut tak tahu diri. Di situ Ahan menolaknya dan langsung kabur ngijiri. Ahan ditelepon Birdie, kemudian dia menyusul Birdie karena Birdie jatuh dari motor. Motor yang dipinjam Birdie akhirnya rusak, tangan Birdie patah. Ketika ingin mandi Birdie kelihatan kesusahan, akhirnya Ahan memaksa untuk membantu Birdie, dan terjadilah hal yang diinginkan di kamar mandi. Hehehe. Setelah kejadian di kamar mandi, Birdie mencoba menghindari Ahan. Karena insiden balon udara, sang gadis dikeluarkan dari sekolah. Birdie berkelahi dengan guru yang mengeluarkan sang gadis. Ahan datang melerai, mereka berdua nalah adu tinju. Kemudian scene beralih ke awal ketika Ahan dan guru Padri berbicara, kemudian Ahan disuruh pulang karena di rumah ada Birdie. Dan ternyata Birdie sangat berusaha untuk mengakhiri hubungan dengan Ahan di depan orang tua Ahan. Ketika Ahan mau mengakui ternyata dia suka sama Birdie. Birdie langsung mencegahnya, dan Ahan langsung lari keluar. Ahan kabur dengan sepeda dan dikejar Birdie, kemudian mereka naik kapan untuk meredakan kemarahan Ahan. Birdie terus mengejar Ahan. Tepat di pinggir pantai di atas karang, Ahan berteriak kencang sambil meluapkan apa yang dirasakan. Mereka mandi di pantai. Beberapa tahun kemudian mereka sudah tua dan reuni Druben. Ahan sudah tua. Ahan mencari Birdie, ternyata tidak ikut. Setelah bertukar kontak lain, akhirnya Ahan punya kontak Birdie dan Ahan mencoba menghubungi Birdie tetapi tidak ada balasan. Kemudian Ahan keingat ketika mereka terakhir kali bertelepon, dan Ahan memutarkan lagu ke Birdie, kurang lebih liriknya kayak gini. Ku cari dirimu, dari semua orang aku memikirkanmu, aku sudah berusaha keras untuk tidak memikirkanmu, tapi kenangan itu mengingatkanku lagi, namamu terukir di sini melewatkan waktu tanpa jejak. Kuputuskan untuk mencintai satu orang selama sisa hidupku. Kuharap dunia tidak berubah, sehingga merindukanmu bukanlah kemewahan. Andai ada kesempatan sekali lagi, aku pasti akan mencintaimu lagi. Namamu terukir di hatiku, kukubur jauh dalam debu. Andai tak kulakukan, aku tidak bisa melanjutkan hidupku. Tinggal di kota yang mengingatku padamu, menggenggam kunci untuk terbang menuju langit. Teruslah terbang, aku selalu ada di sini untukmu. Ahan bertemu dengan wanita yang ternyata itu adalah gadis yang dulu pernah bersama Birdie. Dia mantan istri Birdie, dan Birdie ternyata sudah punya anak bersama wanita itu. Tapi akhirnya mereka bercerai karena dia tahu Birdie suka lelaki. Setelah itu Ahan datang ke makam pendeta Padri. Ternyata sang pendeta sudah meninggal. Kemudian Ahan bertemu dengan kekasih pendeta. Ternyata pendeta Padri juga suka ke lelaki. Ahan masih mencari Birdie. Dia datang ke bar, dan dia melihat seorang lelaki berambut panjang, tapi dia tidak yakin bahwa itu adalah Birdie. Kemudian Ahan datang ke wisata air terjun untuk menenangkan pikirannya, dan ada kisah di balik air terjun itu, yaitu seorang wanita yang harus menuruti orang tuanya. Dia dijodohkan dengan pria tua jelek pilihan orang tuanya, tapi dia tidak mau menerimanya. Sepanjang siang dan malam hanya bisa menangis di atas air terjun, lalu dia meloncat. Dia menghilang ke dalam air. Sejak itu orang-orang melihat Putri Duyung di dalam air. Kabarnya Putri Duyung itu sangat mirip dengan wanita itu. Kemudian Ahan kembali ke bar itu, dan ternyata benar dia adalah Birdie. Birdie bertanya ke Ahan, apakah kau mengunjungi Padri Oliver? Iya, dia baru saja mengunjungi makamnya. Karena Birdie selalu mendatangi pendeta Oliver ketika bingung. Saat itu Padri tidak mau aku menderita sama sepertinya. Tapi aku lebih suka mengalami semua hal itu. Kita berdua melakukan banyak hal bodoh sebelumnya. Aku merelakan perasaanku kepadamu. Pikirmu aku melupakan semua perasaanmu? Bagaimana bisa semudah itu?
Siapa yang tahu dunia akan berubah setelah 30 tahun, jika mengaku homo saat itu, habislah kita. Sebenarnya aku sangat menyukaimu saat itu, makin sering kita bergaul, makin aku sadar akan berakhir buruk. Dan mereka kembali keingat ketika mereka lulus sekolah dan ternyata Birdy tidak lulus, dan Ahan terpaksa harus meninggalkannya. Itulah rangkuman cerita dari Your Name Efrain Herein. Ini konten spoiler ya guys. Buat kalian yang sudah nonton jangan lupa komen ya, dan ditunggu requestnya Mimin bahkan kembali lagi dengan cerita yang baru. Salam KKN Desa BOTY, semangat terus kerjanya. Sekian dan terima kasih.